sadar ini? Baiklah. Alhamdulillah ya, semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan seluruh kalian. Amin ya Allah. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita sama-sama memimpin baca doa terlebih dahulu. Sahabat sama-sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya kaulah ilmu datang perintah ya Allah, perintah utusan ya Allah, mencalakan kebodohan, akan kepintaran berbodoh agama Islam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta ardu binuri syamsika badana badana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Duh pangeran kaulah mugi-mugi gampang akan sareng mugi-mugi aja sampai ngangelakeun maring dalan ilmu lan maring dalan agama kangge tang dunya sampai dugi tang akhirat. Oke, semoga dengan pembacaan doa tadi jalan kita pada hari ini berlangsung dengan lancar. Amin. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang kitab atau materi mengenai air yang bisa digunakan untuk bersuci. Satu, kemudian yang kedua macam-macam air. Nanti pembelajaran pada hari ini kita akan menggunakan metode jigsaw. Ada yang tahu metode pembelajaran jigsaw itu apa? Tahu apa? Ah iya, metode pembelajaran jigsaw itu adalah metode belajar kooperatif, di mana siswa belajar dari kelompok kecil. Nah, siswa ini belajarnya itu dari mandiri, tidak bergantung pada guru. Oke, langsung saja kita pembelajaran kita pada hari ini akan menggunakan metode jigsaw. Oke, Bapak akan pertama akan membagi kelompok dulu. Ayo, hitung. 1, 2, 1. Iya. Sesuai kelompok masing-masing, kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1 dan kelompok 2 berkumpul dengan kelompok 2. Ayo. Nah, pada metode jigsaw ini nanti akan ada dua bagian kelompok. Pertama kelompok asal, kalian ini kelompok asal. Kemudian yang kedua ada kelompok ahli. Kelompok ahli itu kelompok yang mempelajari lebih dalam mengenai materi tadi. Yang pertama, air yang boleh digunakan untuk bersuci dan macam-macam air. Pertama, dari kelompok 1. Kelompok 1 Sulhan akan berdiskusi dengan Surya mengenai air yang boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian Purkon dan Wiranto akan berdiskusi mengenai macam-macam air. Tahu nggak Sur? Kita itu dapat tugas untuk berdiskusi tentang air yang boleh digunakan untuk bersuci. Itu ada berapa macam? Belum tahu. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab takrib itu ada 7 macam. Yang pertama yaitu air yang boleh bersuci, yaitu yakni air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Yang kedua air laut, yakni air asin. Yang ketiga yaitu air sungai, yakni air tawar. Dan yang keempat air sumur. Selanjutnya air sumber, air salju dan air embun. Jadi ada 7 itu. Kita kan pembahasan tentang macam-macam air. Pembagian air. Nah, tahu nggak kamu pembagian air itu ada berapa? Tahu kamu apa? Ada berapa? Kayaknya belum tahu, coba jelasin ya. Masa sih? Iya kayaknya nggak tahu, coba jelasin. Kayaknya jangan HP dulu. Banyak yang baca nih. Ya coba. Di kitab Matan Takrib itu disebutin bahwasanya pembagian air itu ada 4. Yang pertama, itu 4 doang. Apa aja dong?
Ya bentar, makanya mau dijelasin nih, sabar. Aduh, orang puasa nggak sabar amat. Yang pertama itu tohir, mutohir, ghair makruhin. Suci, mensucikan, plus nggak makruh. Maksudnya nggak makruh apa? Ketika kita ingin berwudu ataupun bersuci menggunakan air ini, kita nggak terkena hukum makruh sama sekali. Nah, macam yang pertama ini disebut air mutlak. Mutlak, jadi itu udah air boleh suci mensucikan plus nggak makruh. Yang kedua itu air tohir, mutohir, makruh isinya malu. Air yang suci mensucikan tapi dimakruhkan penggunaannya. Kenapa bisa dimakruhkan? Karena ini namanya dulu ya, namanya itu air musyamas. Air musyamas itu air yang terkena cahaya matahari, yang panas karena terkena cahaya matahari. Kenapa bisa dimakruhkan? Ya karena takut membahayakan diri kita sendiri gitu. Karena ketika kita kena air panas itu takut membahayakan tubuh kita. Nah itu makanya bisa dimakruhkan itu gara-gara itu. Itu namanya air musyamas, macam kedua ya. Kemudian yang ketiga itu namanya air tohir, ghair mutahhir ghairihi. Apa tuh, tahu nggak? Nggak tahu lah. Tahu lah pasti. Nah ini namanya itu tohir, suci, tapi itu nggak bisa mensucikan yang lain. Jadi cuma cuci nafsunya sendiri, nggak bisa mensucikan. Jadi kita nggak boleh bersuci dengan air ini. Namanya itu air mustamal. Mustamal apa? Nggak tahu lagi. Kamu jelasin dong, jelasin. Mustamal itu air yang udah digunakan untuk bersuci. Nah, nanti itu nggak boleh dipakai bersuci lagi gitu. Nah, paham ya? Kemudian yang terakhir, air yang berubah. Nah, air yang berubah. Mau ada yang ditanyain? Berubah. Air yang berubah. Maksud air yang berubah itu? Makanya, nah kalau di sini disebutin bahwasanya yang berubah itu salah satu dari tiganya. Jadi dari tiga sifat air tersebut, yang pertama warna, bau, rasanya. Nah kalau tiga dari sifat ini salah satunya aja itu berubah, nanti itu disebut dengan air mutaghayyir. Itu namanya air berubah gitu. Paham? Paham. Iya. Ada yang ditanyain? Udah cukup paham. Oke. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok ahlinya masing-masing, kelompok 1 dan kelompok 2, sekarang kalian kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Bukan. Tadi kan saya menerangkan air yang boleh bersuci untuk disucikan. Nah, saya tuh mau tahu apa sih macam-macam air itu? Jadi macam-macam air itu semuanya ada 4. Iya. Yang pertama suci mensucikan dan plus tidak makruh untuk digunakan. Terus yang kedua air suci mensucikan tapi makruh itu untuk digunakan. Dan yang ketiga air mustakmal. Terus yang keempat air mutaghayyir, air yang berubah. Sebutin dong macam-macam air. Macam-macam air. Ada berapa sih air yang bisa dibuat bersuci itu? Ada 7. Yang pertama air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, terus air salju, sama air embun. Udah ada berapa? Ada 7 semua itu. Jawabnya begini. Kan begini tuh. 7. Ya, setelah tadi teman-teman berdiskusi dengan kelompok asalnya masing-masing, sekarang waktunya presentasi. Ya, teman-teman, mangga yang sudah tadi diskusikan dipresentasikan kepada teman-teman agar teman-teman juga dapat mengetahui pembelajaran yang sudah dipelajari tadi. Sekarang materi pertama mengenai macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci akan dipresentasikan oleh kelompok 1 atas nama Tuhan. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sulan Ar-Rohadin dari kelompok 1 akan menyimpulkan tentang air yang boleh digunakan untuk bersuci. Macam-macam. Nah, di sini itu macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci itu yaitu ada 7 macam. Yang pertama yaitu air langit atau air hujan. Yang kedua air laut. Yang ketiga yaitu air sungai. Yang keempat air tawar. Yang kelima air sumur. Yang keenam air sumber. Yang kelima air sumber. Yang keenam air salju dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu air embun. Nah,
segitu saja dari saya, dari kelompok 1, menerangkan tentang macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Mantap ya untuk kelompok 1. Nah, sekarang bergantian untuk kelompok 2 menerangkan mengenai macam-macam air. Enggak, Kang Wira dari perwakilan kelompok 2. Kang Wira, Pak, ayo. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranto, perwakilan dari kelompok 2, akan menerangkan tentang pembagian air. Tadi kan udah disebutin tuh, ada berapa sih air yang bisa mensucikan gitu. Nah, nanti dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu air tohir, mutohir, ghair makruh nisnya ma'luhu. Suci, mensucikan, juga tidak makruh untuk digunakan. Biasanya tidak makruh artinya ketika kita menggunakan air itu kita tidak terkena hukum makruh gitu. Itu namanya yang pertama itu air mutlak. Itu pembagian yang pertama. Kemudian pembagian yang kedua itu tohir, mutohir, makruh nisya ma'luhu. Nah, suci yang kedua ini air yang suci plus mensucikan akan saja ini dimakruhkan penggunaannya. Kenapa bisa dimakruhkan? Itu. Nah, yang pembagian yang kedua ini namanya tuh air musyammas. Apa itu air musyammas? Itu air yang terkena panas matahari, terik matahari sehingga apa namanya? Suhu air itu panas sehingga ketika kita menggunakan air itu kita ditakutkan berbahaya untuk diri kita sendiri gitu. Itu kenapa ilat atau alasan kenapa macam yang kedua ini dimakruhkan. Kemudian yang ketiga itu air tohir, ghair mutohir li ghairihi. Nah, suci akan tetapi tidak bisa mensucikan. Itu namanya air musta'mal. Apa sih air musta'mal? Air musta'mal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Itu namanya air musta'mal. Itu pembagian yang ketiga. Kemudian yang terakhir itu air mutaghayyir. Apa sih air mutaghayyir? Air mutaghayyir itu air yang tercampur oleh najis. Nanti bisa dibagi dua sih. Kalau misalkan air mutaghayyir ini, kalau misalkan airnya itu lebih dari 2 kula, walaupun itu terkena najis, itu tidak akan dianggap najis ataupun airnya itu tetap suci. Nah, tapi kalau misalkan airnya itu kurang dari 2 kula, kemudian dimasuki atau terkena najis, itu si airnya itu jadi dihukumi najis gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mantap ya tadi penjelasannya ya. Kayak bisa Bapak simpulkan pada pelajaran hari ini bahwa air yang bisa dapat digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ada berapa? 7. Yang pertama air hujan, ma'us sama. Yang kedua maul bahri, air laut. Yang ketiga maul nahar, air sungai. Yang keempat maul bitri, yaitu air sumur. Yang kelima maul aini, yaitu mata air. Yang keenam maul salji, yaitu air salju. Kemudian yang ketujuh maul bardi, yaitu air embun. Kemudian yang kedua, macam-macam air itu ada 4. Yang pertama tohir mutohir, yaitu yang air yang suci dan bisa mensucikan. Kemudian yang kedua tohir mutohir makruh, yang makruh ya gitu ya, air suci mensucikan tapi makruh digunakan, ya, seperti air musyammas, air yang terkena pancaran matahari. Kemudian yang ketiga air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Kemudian yang keempat yaitu air yang mutaghayyir, air yang berubah. Tentu saja pembelajaran pada hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan pada pembelajaran kali ini ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caught in the crossfire.